Resistensi antibiotik merupakan masalah besar yang terus meningkat dan menyebar dengan cepat sejak dekade terakhir. Permasalahan yang mendasar tentang antibiotik resisten ini yaitu penyalahgunaan tentang penggunaan antimikroba. Direktur Mutu Kesehatan dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kementerian Republik Indonesia Dr. Kulsum Komaryani, MBPM, mengatakan bahwa saat ini kematian tentang antimikroba resisten telah mencapai 700.000 orang per tahun dan diprediksi pada tahun 2050 dapat mencapai 10 juta orang per tahun di seluruh dunia. Dan ternyata distribusi yang paling banyak yaitu benua Asia sebanyak 4,7 juta, Afrika 4,1 juta, dan sisanya benua Australia, Eropa, dan juga Amerika. Penyebab resistensi antimikroba ditinjau dari segi kesehatan, mulai dari indikasi yang tidak tepat, lalu dosis yang tidak sesuai, dan juga pemilihan antimikroba yang tidak sesuai. Dengan pertumbuhan perdagangan dan majunya era globalisasi, mikroorganisme yang resisten dapat mengganggu keancaman dunia dan tidak ada negara yang aman. Antimikroba seperti antibakteri digunakan untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri baik pada manusia, hewan, dan juga tanaman. Resistensi antimikroba terjadi secara alami seiring berjalannya waktu. Penggunaan yang berlebihan dan juga penyalahgunaan obat antimikroba pada manusia dan pertanian dapat meningkatkan perkembangan resistensinya. Akibatnya, obat-obatan yang biasa kita gunakan menjadi kurang efektivitasnya atau bahkan tidak efektif. Mikroba yang resisten dapat menyebar melalui rantai makanan ataupun lingkungan baik antara manusia, hewan, dan juga tanaman. Setiap tahunnya diperkirakan terdapat 700.000 kasus kematian pada manusia yang disebabkan oleh penyakit parah, salah satunya yaitu resistensi antimikroba. Maka peranan kita yaitu the first ensure that antibiotic given to animals, including food animals, producing and companion animals, are only used to control or treat infect disease and under veterinarian supervision. Ancaman global memerlukan respon yang menyatukan semua orang dan sektor untuk mengurangi penggunaan antimikroba pada manusia dan hewan, serta menggunakannya secara selektif, hati-hati, dan bertanggung jawab. The next point, vaccine animal production, the info antibiotic and develop alternative to the use of antibiotic in place. Ancaman global memerlukan pendekatan dari sektor kesehatan dengan cara semua sektor bekerja sama. Dokter hewan memberikan obat-obatan secara bertanggung jawab atas dosis diagnosis yang dilakukan secara tepat dan teliti, serta memberikan saran jika memungkinkan. Alternatif yang digugakan adalah antimikroba yaitu vaksin. Research, promotion, and apply good practice zero. Langkah-langkah produksi dan pengolahan pangan asal hewan dan perencanaan tentunya melalui praktik peternakan yang umum dan baik. Petani harus menggunakan antimikroba yang berkualitas, memproduksi makanan yang higienis, dan juga melakukan penanganan serta pemasaran yang tepat dan ramah lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan komitmen global terhadap aksi lokal. Or adopt sustainable system with improved hygienic, biosecurity, and stress-free handling of animal biosecurity atau keamanan dalam sistem produksi yang diterapkan oleh produsen untuk mengelola risiko penyebaran penyakit di dalam lingkungan. Pentingnya hal ini bukan hanya untuk kesehatan hewan saja, tetapi berperan penting dalam kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan. Hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara mencegah masuk dan menyebarnya kuman penyakit di dalam dan di luar peternakan, mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia, dan mencegah pencemaran lingkungan. Fifth, implement international standard of the responsible use of antibiotic and guidelines set out by Food Agriculture Organization, World Organization Health Animal, and World Organization Health. Mengadakan rencana aksi nasional yang melibatkan seluruh sektor untuk mengurangi perkembangan resistensi antimikroba. Salah satunya dengan cara yaitu meningkatkan kesadaran, mempromosikan praktik terbaik di bidang pangan dan pertanian, termasuk di bidang perikanan. Dan yang kedua yaitu adanya FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian untuk mengembangkan kapasitas untuk pemantauan dan pengawasan. Yaitu mematuhi aturan untuk penggunaan antimikroba di bidang pertanian secara
bertanggung jawab. Peningkatan resistensi antimikroba ini disebabkan oleh penyalahgunaan yang berlebihan pada manusia, hewan, dan pertanian. Hal tersebut mengancam kesehatan masyarakat dan produksi pertanian. Efek dari resistensi ini mencakup efektivitas pengobatan, pencemaran tanah dan air, serta penurunan produksi pangan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kerjasama antar semua sektor.